Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Seperti biasa ya, ketika yang lain bahas detail soal review, kita bakal bahas soal fitur yang lebih mendalam dan diunggulkan dari HP ini, yakni kameranya. Sebelum itu, buat yang belum subscribe dulu ya. Kalau udah, mari kita langsung ke openingnya. Sebelum bahas kamera, kita jelasin dulu nih spesifikasinya. Realme C25 ini bawa 3 kamera belakang yang masing-masing beresolusi 48 megapiksel di kamera utamanya, 2 megapiksel kamera black and white, dan juga 2 megapiksel kamera makro. Untuk perekaman videonya, Realme C25 udah mendukung perekaman video hingga 1080p di 60 frame per second. Yap, kalian nggak salah dengar nih, 60 frame per second. Sementara pada kamera depan, HP ini dibekali dengan kamera 8 megapiksel dan perekaman video 1080p di 30 frame per second. Kameranya ini didukung oleh ISP dari chipset gaming yakni MediaTek Helio G70. Dengan slogan 3 kamera kualitas juara, apakah HP ini memang juara kameranya? Well, langsung aja kita bahas selengkapnya. Pada foto pertama, tentu yang bakal kita nilai adalah foto kondisi daylight ya. Buat foto daylightnya ini, Realme C25 menurut saya emang juara sih, sesuai dengan slogannya tadi. Foto yang dihasilkan itu natural, warnanya bagus, dan dynamic range-nya juga oke. Apalagi ketika kita aktifin mode HDR. Rasanya kamera dari Realme C25 ini cocok banget buat saya, buat foto-foto daylight. Soal chroma boost, kameranya juga nggak lebay ngasih saturasi. Chroma boostnya bisa nambahin dikit, warna jadi lebih saturated. Saya sendiri sih suka ya dengan AI model kayak gini. Overall kamera daylightnya nggak ada komplain sih buat harga di 2 jutaan lebih dikit. Oke, masuk ke mode portrait. Di mode portrait ini menurut saya bokehnya ini tergolong rapi banget ya buat kelas 2 jutaan. Meski ya nggak sempurna. Bokehnya tentu masih ada miss, tapi ini missnya ya dikit banget. Masih enak buat dipamerin ke sosial media dan juga dilihat hasil fotonya. Beralih ke kondisi yang agak sorean ya. Meski sebagian foto potret tadi udah kondisi sore hari sih, tapi kita juga bahas mode non potretnya. Nah, pada kondisi menjelang malam hari ini baru kelihatan ya kalau HP ini punya bandrol 2 jutaan. Dengan mulai munculnya noise yang bertebaran. Meski muncul noise, tapi di kondisi ini noise-nya masih belum dalam tahap mengganggu ya. Untuk mengurangi noise, saran saya aktifin mode night mode-nya aja. Untuk mode 48 megapikselnya menurut saya nggak banyak membantu ya soal mengurangi noise. Hanya membantu buat yang pengen ngeliat foto lebih detail pas kita crop atau kita zoom. Selanjutnya masuk ke foto low light dan malam hari. Sebelum kita bahas foto low light outdoornya, kita bahas dulu tentang foto indoor malam harinya, yakni dengan foto makanan ini. Di foto makanan ini lagi-lagi membuktikan ya kalau kamera Realme C25 ini punya kualitas yang bagus ya guys. Kalau ketemu foto cukup cahaya kayak gini tuh foto makanannya tampak lezat dan detail. Buat yang pengen saturasi tinggi tinggal aktifin chroma boostnya. Menurut saya kalau kasusnya cukup cahaya kayak gini nggak perlu aktifin mode malamnya ya, karena terkadang bisa berakibat oversaturated seperti pada contoh foto ST berikut.
Oke, masuk ke foto low light yang outdoor nih. Sepertinya bakal seru ya. Karena di sini surprisingly hasilnya ya gitu deh. Mulai kelihatan banget kalau kamera ini maksimalnya cuman dipakai di kondisi yang banyak cahaya. Tapi ya saya cukup memaklumi sih mengingat harganya. Foto low light-nya sebenarnya udah cukup baik ya, asalkan cahayanya itu masih ada, tapi ya kayak kurang gitu. Menurut saya kadar cahayanya dari tempat yang kita foto minimal ya sekitar 50% lah ya. Kalau misal di bawah itu sekitar 20% atau 30%, maka akan otomatis muncul noise. Dan noise ini menurut saya mengganggu banget sih. Meski udah diaktifin night mode, tetap aja sih noise ini masih ada. Tapi overall kamera malamnya ini udah cukup bagus ya, asalkan kalian emang bukan yang suka foto di kondisi yang gelap banget ya. Kalau sekedar cafe dengan pencahayaan lampu kayak gini sih masih oke banget kok. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni video. Seperti yang saya bilang tadi, kalau Realme C25 ini udah mengusung video 1080p di 60 frame per second. Menurut saya secara frame rate sih udah bagus ya, cuman sayangnya soal dynamic range nggak sebaik fotonya. Kelihatan kameranya ini agak kepayahan menyeimbangkan dynamic range. Sementara soal stabilisasi, sayangnya HP ini belum mendukung stabilisasi AIS, sehingga ya tentu videonya kelihatan goyang dan nggak stabil. Sementara ini adalah sampel dari video Realme C25 dengan resolusi 1080p di 60 frame per second. Nah, kayak gini untuk kondisi pada sore hari ya ini ya. Dan untuk stabilisasinya nggak ada stabilisasinya ya ini ya. Sementara ini adalah sampel video 1080p di 30 frame per second. Sebenarnya hampir sama sih, sama-sama nggak ada stabilizernya ya. Dan untuk suasana sore hari sih seperti ini ya hasil dari videonya. Dan kalau dibuat jalan tentu nggak stabil sih karena nggak ada stabilizernya. Jadi ini adalah hasil dari perekaman video Realme C25 dengan resolusi 1080p di 30 frame per second ya. Seperti ini hasil dari kamera depannya, bisa kalian lihat sendiri. Jadi ini adalah sampel video dari kamera depan Realme C25 dengan resolusi Full HD 30 fps di kondisi sore hari ya. Ini bisa kalian lihat sendiri, ini suasananya agak mendung dan stabilisasinya kayak gini tuh. Oke, langsung aja ya kita ambil kesimpulan. Jadi gimana kamera dari Realme C25 ini? Menurut saya kameranya ini hampir jadi yang terbaik ya di kelas harga 2 jutaan lebih dikit. Tapi sayangnya di HP ini kurang maksimal ya buat ngurangin noise di foto malam hari atau agak sorean gitu, meski kita udah aktifin night mode. Dan hal yang paling disayangkan dari HP ini tentu adalah videonya, dimana nggak ada AIS di sini.
Menurut saya andai ada AIS, mungkin HP ini jadi salah satu yang terbaik di kelas 2 jutaan untuk soal kamera. Tapi overall buat yang nyari kamera bagus, HP ini menurut saya udah bagus sih di kelasnya. Asal kalian nggak nyari HP dengan fitur AIS di kameranya. Oke, sekian dulu review kamera dari Realme C25 kali ini. Jangan lupa buat subscribe sekali lagi ya buat yang belum subscribe agar nggak ketinggalan video-video menarik kita lainnya. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.